Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Ad-Duha, untuk mengulangi hafalan kita dan juga untuk membenarkan barangkali beberapa bacaan yang mungkin belum pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya.
Para pendengar radio yang lainnya, Radio Roja, Radio Al-Hikmah, Radio Kita, Radio Bas FM, dan juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor 5. Apa bunyinya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarullah. Pada malam hari ini kita akan memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6. Ayat ke-6, ke-7, ke-8. Tema utamanya sama. Apa itu, Ustaz? Ayat yang ke-6, ke-7, ke-8. Berapa ayat berarti? Ayat 3 ayat ini tema utamanya sama. Apa itu, Ustaz? Tema utamanya adalah Allah mengingatkan nabinya Muhammad SAW. Mengingatkan tentang apa? Tentang karunia-karunia yang pernah Allah limpahkan kepada beliau. Ini tema utamanya. Jadi ayat keberapa tadi? Ke-6, ke-7, ke-8. Ini tema utamanya adalah Allah mengingatkan nabinya Muhammad SAW tentang berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada beliau. Dan nikmat itu macam-macam. Ya, mulai beliau dalam posisi sebagai anak yatim tetap dirawat oleh Allah, tidak terlantar. Kemudian beliau dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian Allah berikan petunjuk. Lalu Allah temukan Nabi kita SAW dalam keadaan miskin, kemudian Allah jadikan beliau kaya. Berbagai nikmat-nikmat tersebut Allah ingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah ingatkan nabinya dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kalau misalnya jenengan pernah ngasih sesuatu sama orang lain, boleh enggak ngungkit-ngungkit pemberian itu? Enggak boleh. Kenapa? Riya. Riya sama siapa? Dia udah tahu kok. Menyakiti penerima. Terus kalau menyakiti penerima, apa efeknya? Pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut dan juga dengan menyakiti orang yang pernah engkau beri. Contoh, ya, Anda minta tolong sama tetangga untuk bantu-bantu ngapainlah, benar-benar rumah misalnya. Kemudian tetangganya berhalangan mengatakan enggak bisa, langsung keluar kata-kata mbok apa? Mien. Kan dulu saya sering bantu kamu, kenapa sekarang kamu enggak bantu saya? Nah, itu membatalkan, menghapus pahala kebaikan kita dahulu. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya enggak? Tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada beliau. Allah ingatkan enggak? Boleh enggak itu? Loh, katanya tadi enggak boleh. Oh Allah, beda ya. Tujuannya beda. Kalau tadi kita mengungkit-ungkit pemberian tadi, tujuannya adalah ingin menyakiti orang tersebut, sebagai bentuk luapan emosi kita kepada dia, sebagai bentuk mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada dia,
Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi-Nya Muhammad SAW tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau dengan tujuan antara lain untuk menjelaskan tentang ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Wadduha wal-laili idza saja. Ayat yang ketiga apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya kemarin coba? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak akan meninggalkanmu dan juga tidak akan membencimu. Untuk membantah tuduhannya siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika wahyu telat datang kepada Nabi SAW, mereka menyebarkan isu Muhammad mulai dicuekin. Mulai dicuekin sama Tuhan dia. Bahkan mereka enggak mengatakan itu Tuhan. Kata siapa? Istrinya siapa? Ummu Jamil. Betul. Al-Hawra, ya. Bahkan mengatakan setannya Nabi Muhammad SAW yang telah menterlantarkan beliau. Yang dia maksud adalah Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Na'udzubillahi min dzalik. Apa hubungannya antara ayat yang ke-6 ini dengan ayat yang ketiga? Allah ingin menjelaskan kepada nabinya, wahai Muhammad, enggak mungkin Allah itu meninggalkan kamu. Enggak mungkin Allah itu membenci kamu. Karena dari dulu Allah sudah baik sama kamu, wahai Muhammad. Mulai dari kamu baru lahir, bahkan sebelum lahir, Allah sudah memperhatikan kamu. Jadi jangan pernah terprovokasi dan termakan oleh isu-isu yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Allah itu baik banget sama kamu, wahai Muhammad. Dari kecil sudah diperhatikan sama Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 nikmat ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu luar biasa perhatiannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahasanya orang sekarang care banget. Ya. Nabi itu diperhatikan sekali sama Allah, disayangi sekali sama Allah. Gak mungkin Allah itu akan meninggalkan dan menterlantarkan nabinya, apalagi membencinya. Itu tujuannya. Kata sebagian ulama, tujuannya Allah mengingatkan nikmat-nikmat tersebut adalah untuk menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa isu yang disebarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy sama sekali tidak berdasar, alias keliru total. Sudah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah menemukanmu, wahai Muhammad, dalam keadaan yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merawatmu, melindungimu, memperhatikanmu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang masa lalu Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa beliau SAW yatim sejak kapan? Sebelum lahir. Yakin? Umur berapa bulan di perut ibunya? Berapa? Berapa? 4. Ada yang bilang 6. Yang benar yang mana? Diceritakan oleh para ahli sejarah bahwa Nabi kita Muhammad SAW ditinggal wafat oleh bapaknya. Siapa itu? Abdullah bin Abdul Muttalib. Ditinggal wafat oleh Abdullah bin Abdul Muttalib ketika masih di perut ibunya usia 3 bulan. Berapa?
usia 3 bulan menurut sebagian ahli sejarah. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir adalah puncak keyatiman. Belum lahir sudah ditinggal wafat oleh bapaknya. Karena tidak sedikit anak-anak yang yatim meninggal atau ditinggal bapaknya ketika sudah lahir. Ya, bahkan sudah mulai kenal bapaknya. Ini enggak. Ngelihat aja enggak pernah. Jadi ketika usia 3 bulan berada di dalam perut ibunya, bapak beliau, ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib wafat. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menterlantarkan nabinya. Maka begitu wafat, ibunya, siapa itu? Aminah. Ibu Nabi SAW Aminah tetap berusaha untuk menjaga amanah ini karena Nabi kita Muhammad SAW adalah anak yang pertama dan terakhir. Dari siapa? Abdullah dengan Aminah. Makanya kadang-kadang ada orang, saya pernah ditanya itu sama seorang anak SD, tanya kepada ibunya atau bapaknya SMS ke saya, Ustadz, saudara Nabi SAW ada berapa? Iya ya, berapa ya? Nabi punya kakak enggak? Nabi punya adik enggak? Ini pertanyaan anak SD, anak yang pinter ini. Ya. Jangan-jangan sebelum saya jelaskan ini jenengan enggak tahu juga. Iya. Pada berarti. Kakaknya Nabi siapa? Adiknya Nabi siapa? Jawabannya Nabi SAW tidak punya kakak kandung, tidak punya adik kandung. Kenapa? Karena beliau anak semata wayang. Ya, dari pernikahannya Abdullah sama Aminah. Jadi begitu hamil pertama kali dari pernikahannya Abdullah sama Aminah, Abdullah pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Di perjalanan beliau wafat. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah anak satu-satunya hasil pernikahan Abdullah sama Aminah. Ya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini, saat itu yang ada hanyalah siapa? Hanyalah ibunya. Dan juga kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Pun demikian Allah subhanahu wa ta'ala tidak menterlantarkan. Tetap Allah merawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun anak yatim. Dari mana kita bisa melihat bagaimana Allah merawat Nabi kita Muhammad SAW? Antara lain kebiasaannya bangsawan-bangsawan Mekah. Jadi Nabi kita ini termasuk orang yang diistilahkan sekarang berdarah biru. Kebiasaannya bangsawan-bangsawan di Mekah, ketika mereka anaknya lahir disusukan sama wanita lain. Kok aneh? Dan biasanya yang mereka pilih adalah wanita-wanita yang tinggal di kampung. Neng gunung, bahasa kita. Wong gunung, dusun. Ada apa? Apakah karena mereka nggak sayang sama anak-anaknya? Oh bukan, justru karena mereka sayang. Alasannya adalah karena hawa, cuaca, udara di kampung itu lebih bersih, lebih sehat dibandingkan di kota Mekah. Karena Mekah adalah tempat berkumpulnya orang dari mana-mana. Afrika datang, ya. Kemudian dari negara Yaman datang, dari Syam datang, dan mereka habis melakukan perjalanan jauh dan mungkin bawa virus. Ya, kalau sekarang virus yang terbaru apa? Zika.
Ya nggak tahu saat itu sudah ada atau belum. Yang penting yang namanya orang ngumpul dari jauh-jauh, yang namanya peluang untuk membawa penyakit sangat besar. Makanya anak-anak yang kecil-kecil tadi, yang imunnya belum kuat, kekebalan tubuhnya belum kuat, dikirimkan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kesehatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah untuk melancarkan bahasa Arab. Bahasa kita melanyahkan bahasa Arab. Karena biasanya bahasa Arab yang di kampung masih asli, masih fasih. Beda dengan bahasa Arab mungkin yang ada di kota, karena kedatangan orang non-Arab, interaksi, ada perubahan. Ya sekarang kita aja lah coba yang sudah agak kota-kota ini bahasa Jawa yang kromo itu pada bisa enggak? Ya. Termasuk Ustadz ya. Ya karena saya dulu dari SD langsung mondok. Nah, dari SD langsung mondok. Di pondok 6 tahun atau 7 tahun enggak boleh ngomong bahasa Jawa. Ya, kalau ngomong bahasa Jawa dihukum. Hukumannya apa? Gundul. Pokoknya harus ngomong salah satu di antara dua bahasa. Kalau enggak bahasa Arab ya bahasa Inggris. 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris. Enggak boleh ngomong bahasa Jawa. Ya sudah. 6 tahun, 7 tahun, habis itu ke Madinah 10 tahun. Ngomong bahasa Jawa sama siapa? Akhirnya pulang-pulang, aduh bahasa Jawanya kacau beliau saya. Ya, jadi kalau jenengan mendapatkan saya salah ngomong bahasa Jawa seharusnya kromo jadinya ngokok, tolong dimaafkan. Mau memaafkan? Mau? Benar nggak terpaksa ini? Itu sababnya. Jadi kenapa kok kemudian bangsawan-bangsawan Arab memasukkan atau mempersusukan, memerintahkan atau mengirim anaknya supaya disusukan sama perempuan wanita-wanita yang di kampung karena alasan tadi. Termasuk siapa? Aminah. Termasuk Aminah. Biasanya orang-orang dari kampung pada berbondong-bondong kota Mekah. Mereka pada nyari bayi gitu. Dan mereka biasanya kumpul bareng-bareng ya. Satu kafilah, ngetok pintu, ada bayi yang mau disusukan enggak? Ada bayi yang disusukan. Setiap datang ada wanita datang ke rumahnya Aminah, ngelihat Nabi kita Muhammad SAW. Yang ditanya, bapaknya mana? Ini anak yatim. Enggak ada yang mau. Kenapa? Karena mereka menyusui, ada maksudnya. Jadi simbiosis mutualisme. Para bangsawan itu mendapatkan kesehatan anaknya dan bahasa Arab yang fasih, sedangkan para wanita tadi mendapatkan upah. Mereka katakan, ini anak yatim, cuma punya ibu, punya kakek, bisa apa? Gak ada satupun yang mau membawa Nabi kita Muhammad SAW. Sudah, akhirnya mulai wanita itu datang dapat satu, dan sampai akhir Nabi SAW nggak ada yang ngambil. Sudah, ketika akan berangkat pulang itu wanita dari kabilah kampung namanya Bani Sa'ad, ya kampung namanya Bani Sa'ad. Ketika akan pulang para wanita-wanita tadi beserta suaminya, tersisa satu wanita yang belum dapat bayi. Namanya siapa? Namanya Halimah. Siapa namanya? Halimah. Tersisa satu wanita namanya Halimah belum dapat bayi. Sebenarnya Halimah tadi juga sudah lewat ngelihat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sama, ini anak yatim. Saya dapat untung apa? Ya.
Akhirnya dia ngomong sama suaminya, Halimah ini ngomong sama suaminya, wahai suamiku, gimana ini, masa aku pulang tangan kosong? Teman-temanku semuanya pada bawa bayi, masa aku pulang gak bawa siapa-siapa? Gimana kalau kita ambil itu anak yatim itu? Kata suaminya, ya ambil aja, siapa tahu barokah katanya. Siapa tahu barokah. Akhirnya betullah Halimah ini membawa Nabi kita Muhammad SAW karena tidak ada alternatif lainnya. Ya. Akhirnya dibawalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka ketika berangkat tadi, ya, ketika mereka berangkat dari kampung Bani Sa'ad menuju ke Mekah, itu dalam keadaan musim paceklik. Dalam keadaan musim paceklik di kampungnya. Sehingga mereka berangkat dalam keadaan gak bawa bekal, kelaparan di jalan. Anak-anak itu malam-malam pada nangis. Mereka netek ya kepada ibu-ibu mereka, tapi teteknya itu ya keluar tapi sedikit. Lah wong yang ditetei sendiri kelaparan, gimana mau memberikan air susu kepada anak-anak tersebut. Dan mereka pada naik, ada yang naik onta, ada yang naik keledai. Di antaranya ini Halimah ini berangkat naik keledai, dan keledainya kurus kering, sama kurusnya dengan yang naiki, ya. Dan selalu keledainya Halimah ini ketinggalan di belakang, gitu. Yang lainnya udah pada ini termasuk yang lainnya ya kurus-kurus, cuman ini yang paling kurus di antara yang kurus. Ya. Nah, begitu mendapatkan Nabi kita Muhammad SAW, malam itu mereka menginap di suatu tempat, katakanlah. Dan subhanallah, mulailah keajaiban itu terjadi. Halimah yang ketika berangkat bawa anaknya sendiri, ya, bawa bayi anaknya sendiri. Ketika pulang, anaknya kan ketika berangkat anaknya nangis. Ketika pulang, begitu Nabi kita SAW nyusu, tahu-tahu air susunya itu kencang terus keluar. Sampai Nabi kita SAW kenyang minum. Kemudian setelah itu masih ada buat anaknya pula. Sampai anaknya kenyang. Malam itu tidur nyenyak, padahal kemarin-kemarin nangis terus. Selain bawa keledai juga bawa onta mereka. Ya, onta itu untuk diperah susunya. Ketika berangkat, mak cerit gitu gak keluar. Tapi begitu Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam rumah atau ke dalam keluarganya Halimah, langsung ontanya sor, susunya keluar terus. Halimahnya kenyang, Muhammad kenyang, anaknya kenyang, suaminya kenyang. Dan keledainya menjadi paling cepat di antara keledai yang lain. Orang-orang pada heran, ya. Ketika berangkat dari kampung menuju ke Mekah selalu ketinggalan di belakang. Begitu pulang tahu-tahu di depan terus. Ya. Itu baru keajaiban di perjalanan. Ya. Sudah mulai mereka betul-betul tadi yang dikatakan oleh suaminya, ya sudahlah ambil saja, mudah-mudahan barokah. Ternyata betul. Ya. Sudah akhirnya pulang. Ya. Dan ini salah satu bentuk fa'awa. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Salah satu bentuk dari perhatian, perawatan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah itu. Walaupun anak yatim, tapi menemukan seorang wanita, dan wanita ini baik, Halimah. Dari namanya sudah baik. Apa Halimah? Halimah, wanita yang lemah lembut. Ya, wanita yang penyayang. Engkau anakku tak jenengi Halimah Pak Ustaz. Ya terserah, enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya.
Sudah. Begitu sampai pulang ke Bani Sa'ad, ya, orang kampung biasa mereka punya kambing, ya. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, kampung itu kan sedang mengalami musim paceklik. Jadi rumput-rumput itu pada kering. Sehingga kambing-kambing pun juga pada kurus. Susunya nggak keluar. Yang dimakan apa? Ya. Kita aja di Indonesia kalau musim kemarau lapangan hijau berubah menjadi lapangan coklat. Apalagi di mana? Apalagi di Arab. Bagi yang pernah umroh haji melakukan perjalanan dari Mekah kemana? Ke Madinah. Lihat kanan kiri isinya apa? Padang pasir. Ya. Rumput-rumput jarang. Kecuali kalau hujan baru. Tapi jarang banget hujan itu turun. Ya. Kecuali belakangan ini Masya Allah turun salju dan seterusnya. Ya. Dan itu jarang-jarang sekali. Nah, kambing-kambing ini pada kelaparan. Nabi kita Muhammad SAW semenjak masuk ke dalam rumah Halimah, kambingnya subhanallah, ya, pada gemuk-gemuk, entah makannya di mana. Pulang susunya penuh diperah dan luar biasa. Ekonominya Halimah mulai naik. Sampai tetangga-tetangganya bilang sama anak-anaknya, kambingnya dibawa itu kemana pergi kambingnya Halimah ikut. Bok kecipratan apa? Lemune. Ternyata sama saja. Kambingnya Halimah pulang gemuk, kambingnya tetangga pulang kurus. Padahal sudah ikut. Ya. Kemana kambing Halimah pergi, ikut. Ternyata sama saja. Ketika usia 2 tahun, disapihlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau sudah 2 tahun dikembalikan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Dalam keadaan berat hati, Halimah ini membawa Nabi kita Muhammad SAW pergi kemana? Ke Mekah. Mau dikembalikan kepada ibunya. Tapi begitu sampai di Mekah, Halimah memohon dengan sangat supaya Nabi kita Muhammad SAW tetap bersama dengan Halimah. Memohon, menghibah kepada ibunya yaitu Aminah. Aminah sendiri juga sudah kangen sebenarnya. 2 tahun pisah sama siapa? Sama anaknya. Dan kali ini Halimah membawa Nabi kita Muhammad SAW minta dengan mohon dengan sangat. Beda dengan dulu. Dulu bawanya karena orang maning. Terpaksa saya. Tapi sekarang beda. 2 tahun setelah melihat bagaimana berkah yang dihasilkan, yang Allah limpahkan kepada keluarga tersebut. Karena keberadaan Nabi kita Muhammad SAW di situ. Akhirnya mereka memohon, meminta. Akhirnya ya sama Aminah sudah dibiarin. Ya sudah enggak apa-apa. Tahun ketiga, tahun keempat. Ketika usia 4 tahun terjadilah apa yang terjadi. Apa itu? Apa? Peristiwa dibelahnya dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilihat sama anaknya Halimah. Itu ketika usia berapa tahun? 4 tahun. Ketika usia 4 tahun, ketika sedang menggembala kambing, jadi Nabi kita Muhammad SAW menggembala kambing dan anaknya Halimah. Usia berapa? 4 tahun. Angon wedus 4 tahun. Anak jenengan usia 14 tahun gelem mangan wedhus? 4 tahun. Ya. Makanya anak-anak sekarang ini ya sangat disayangkan, kemandiriannya sangat kurang. Ya, ini tugasnya kita bersama. Tugasnya kita bersama. Jadi ketika usia 4 tahun, ya, saat menggembala kambing, datanglah 2 orang malaikat.
ya, dan membedah perutnya Nabi kita Muhammad SAW, dikeluarkan jantungnya, dicuci dengan air zam-zam di sebuah bejana, dan itu dilihat sama anaknya Halimah. Maka dia lari kencang, pulang ngasih tahu ibunya. Bu, tadi gini. Halimahnya juga takut. Wah, jangan-jangan ada apa-apa. Begitu Nabi kita Muhammad SAW pulang, Halimah langsung meluk, gimana ini? Dilihat ternyata nggak ada bekasnya apa-apa, tapi kan takut. Akhirnya karena ketakutan, di usia 4 tahun itulah Halimah membawa pulang, mengembalikan Nabi kita Muhammad SAW kepada ibunya. Ibunya heran, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kemarin minta-minta supaya dibawa lagi, sekarang malah dikembalikan. Ada apa? Ya awalnya nggak mau cerita Halimah karena takut nanti ketempuan, ya. Nanti disuruh ada apa nanti. Akhirnya karena didesak-desak, akhirnya cerita apa adanya, dan Aminah nggak kaget. Karena sejak hamil itu Aminah sudah melihat berbagai macam kejadian-kejadian. Ya. Sehingga biasa. Jadi itu 4 tahun. Jadi walaupun Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan anak yatim, tetap diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala sekalipun jauh dari ibunya. Apalagi ketika sudah sampai di pangkuan ibunya. Usia 4 tahun kembali ke pangkuan ibunya, dirawat oleh Aminah sampai usia 6 tahun. Di usia 6 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Aminah untuk keluar kota, bahasa kita sekarang, ya, untuk keluar kota, berkunjung ke Madinah. Ya, dari mana? Mekah ke Madinah. Dan jangan dibayangkan perjalanannya seperti sekarang. Kalau sekarang pakai bis, ya, bis 5 jam, jalannya jalan tol, nggak bayar, nggak kayak di sini. Ya. Jalan tol bolong-bolong, tapi bayar. Di sana jalannya masuk lurus, ya. Sekarang malah ada monorel katanya. Ya, ada kereta cepat yang cuma 1 jam. Mekah, Madinah. Ya. Zaman dahulu jalan. Ya karena cuaca panas ini, akhirnya Aminah sakit dan beliau bermaksud akan menziarahi makam suaminya. Ya. Bermaksud akan menziarahi makam suaminya, tapi di tengah perjalanan pulang Aminah jatuh sakit. Dan sakitnya semakin parah sampai meninggal sebelum sampai ke kota Mekah. Bayangkan. Betapa sedihnya seorang anak kecil pergi berserta ibunya, bapaknya nggak ada, pulang, di tengah perjalanan pulang, wafat ibunya. Dan saat itu yang menemani cuma budaknya, ya, Aminah yang bernama Ummu Aiman. Gelarnya, julukannya, tapi nama aslinya Barokah. Masya Allah. Ya, nama-nama orang-orang yang di sekeliling Nabi itu bagus-bagus banget ya. Ya, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Abdullah hamba Allah, Aminah wanita yang amanah, yang nyusui Halimah, wanita yang kasih sayang. Budaknya Barokah, la ilaha illallah, subhanallah. Ya. Makanya kalau ngasih nama itu dipikir benar-benar ya. Ya. Jadi jangan asal lahirnya Pon, jenenge Pon, Wage jenenge Wage. Ya. Jadi nama yang bagus lah. Lawis kadung saat biyen, ya wis sing kadung ya wis kadung. Siki masih kaya gue. Wis zaman orang mulai paham agama masih seperti itu. Ya. Nanti Jumat Kliwon jenengane Kliwon. Ya.
Pakai nama yang lain, nama yang indah-indah, banyak ya. Karena nama itu juga bisa mengandung unsur doa. Nah, di tengah jalan itu meninggal, Nabi kita sedihnya luar biasa, cuma ditemani oleh budaknya saja, yaitu Ummu Aiman atau asli namanya adalah Barakah. Ketika pulang ke Madinah, ketika pulang kemana? Ke Mekah, usia 6 tahun sudah kehilangan ibunya. Berarti betul-betul Nabi kita SAW, kalau istilah Indonesia yatim piatu. Usianya berapa saat itu? 6 tahun. Pulang ketemulah dengan kakeknya. Siapa itu? Abdul Muttalib. Seorang kakek yang sangat sayang kepada cucunya. Diasuhlah Nabi kita Muhammad SAW di bawah asuhan Abdul Muttalib. Lihat bagaimana Allah memperhatikan nabinya. Ya, bapaknya wafat, ada ibunya. Ibunya disusui, nggak ada yang nyusui, ada Halimah. Ya. Kemudian Halimah menyerahkan kepada ibunya, ibunya wafat, ada Barakah. Barakah nganter kemana? Ke Mekah, ada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib adalah seorang yang terpandang, seorang bangsawan. Sampai diceritakan di depan Ka'bah itu ada kursi, ada tempat duduk khusus untuk Abdul Muttalib. Ada permadaninya, ada karpetnya bahasa kita sekarang. Yang tidak ada satupun yang berani duduk di situ. Khusus untuk Abdul Muttalib. Ya, Nabi kita kan masih kecil saat itu. Ya, masih 6 tahun gitu kan. Akhirnya karena melihat itu tempat duduknya si kakek, dia pengen duduk di situ. Ya seperti anak kecil sekarang lah, kalau ada tamu ya naik ke kursi apa ya. Bukan curhat caper ya, nyari perhatian orang tuanya, sampai kadang-kadang orang tuanya agak gimana gitu ya. Ya kira-kira sebetulnya anak kecil. Nah, karena dia mau naik ke permadani milik kakeknya ini, sama orang-orang ditarik. Ini kan khusus, nggak boleh. Bangsawan yang lain aja nggak berani, masa anak kecil naik ke sini. Dan saat itu Abdul Muttalib sudah buta, ya sudah tua, nggak ngelihat. Nabi kita ditarik sama orang-orang, nangis Nabi kita. Dia pengen naik, ditarik, nangis. Abdul Muttalib, ada apa ini? Kenapa sampai cucu saya nangis? Malah dimarahi itu orang-orang itu. Ya. Kemudian mereka katakan, iya dia mau naik permadani kamu, ya kami tarik. Enggak, biarkan. Ya. Jadi saking sayangnya Abdul Muttalib kepada siapa? Cucunya. Dan sering Abdul Muttalib itu ngirim, misalnya ngutus Muhammad untuk mungkin ada satu urusan, ontanya kemana, mungkin gak pulang dicari. Ya. Dan selalu kalau diutus selalu cepat pulangnya. Ketemu. Suatu hari ngutus Nabi kita Muhammad SAW nyari onta dan gak ketemu. Dan lama gak pulang-pulang. Padahal biasanya keluar cepat pulang. Sampai Abdul Muttalib khawatir ada apa-apa, terus tawaf Abdul Muttalib di sekeliling Ka'bah berdoa, ya Allah kembalikan Muhammad, ya Allah kembalikan Muhammad, ya Allah kembalikan Muhammad. Beberapa saat kemudian Nabi kita datang sambil bawa apa? Onta. Senang banget, langsung diciumi, dipeluki sama Abdul Muttalib, dan beliau katakan, demi Allah setelah ini enggak pernah saya akan utus kamu lagi, udah. Saking apanya? Saking sayangnya Abdul Muttalib kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu hanya bertahan sampai usia beliau 8 tahun. Dan di usia 8 tahun kakeknya wafat. Apakah kemudian Allah membiarkan? Enggak. Muncullah paman beliau, siapa? Abu Thalib. Paman beliau sih ada berapa? Pamannya Nabi ada berapa sih? 9. Berapa coba? Gak ada yang tahu? Subhanallah. Pemain Manchester United berapa? Oh iya sih yang namanya klub ya. Oh ya, gak mesti 11 ya. Ada pemain cadangan ya. Paman Nabi itu ada 11.
Ada berapa? Ada 11. Yang terkenal 4. 2 masuk Islam, 2 tidak masuk Islam. Siapa yang terkenal coba? Yang masuk Islam dulu, jangan yang nggak masuk Islam dulu. Siapa? Hamzah. Ya Allah, sudah saya korting dari 11 jadi 4, masa nggak jauh juga? Hamzah sama siapa? Al-Abbas, bagus. 2 ini masuk Islam. Yang 2 kafir siapa? Tidak masuk Islam. Abu Thalib, bagus. Satu lagi siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Yang sisanya berarti berapa? 11 dikurangi 4. 7, sisanya ini gak sempat menjumpai Nabi diangkat menjadi Rasul. Alias meninggal duluan. Ya. Jadi gak sempat ngelihat agama Islam. Ini sisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sampai mana kita tadi? Pamannya Nabi SAW. Ada berapa? 11. Yang masuk Islam 2. Yang tidak masuk Islam, yang kafir 2. Yang masuk Islam siapa tadi? Hamzah, Al-Abbas. Yang tidak masuk Islam, Abu Thalib, Abu Lahab. Adapun yang tersisa 7 orang gak sempat menangi Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Itu 7 sisanya. Yang pertanyaannya tadi adalah kenapa kok yang dipilih adalah Abu Thalib? Ya. Padahal Nabi punya 11 paman. Kenapa kok Abu Thalib yang dipilih? Apa kira-kira? Paling berpengaruh? Paling sayang? Paling sayang itu tentu ada sebabnya. Ya. Pertama karena itu wasiat. Itu wasiat dari siapa? Kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib sebelum wafatnya sudah berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, yang akan mengasuh, yang menggantikan saya untuk mengasuh Muhammad adalah Abu Thalib. Lah kenapa yang dipilih Abu Thalib sama kakeknya? Padahal Abdul Muttalib punya berapa anak? Berapa anak? 9, 4, 12. Si kepriwe iki? Ya 11 lah. Loh, dari tadi kan kita jelaskan pamannya Nabi 11. Pamannya Nabi itu ya anak-anaknya Abdul Muttalib. Berarti kalau jenengan ditanya, jumlah pamannya Nabi berapa? 11. Jumlah anaknya Abdul Muttalib 11. Nun sewu ini paham gak ini? Paham kan? Ya. Cuman ini beda apa? Beda pertanyaan. Sebenarnya intinya sama. Ya. Jadi 11 paman Nabi itu adalah anak-anaknya. Betul, 12. Siapa tadi yang bilang 12? Ketambahan siapa? Ayahnya Nabi SAW. Siapa? Abdullah, Masya Allah. Berarti lebih jeli tadi. 12 ya. Anaknya Abdul Muttalib 12. 11 pamannya Nabi Muhammad ditambah ayahnya sendiri yaitu Abdullah. Berarti jumlahnya 12. Nah, setelah dikurangi setelah dikurangi bapaknya Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah, berarti sisanya 11. Kenapa kok Abdul Muttalib milih Abu Thalib? Jawabannya kata sebagian ulama karena Abu Thalib sama Abdullah. Abdullah itu siapa?
ayahnya Nabi Muhammad SAW, saudara satu ibu. Saudara satu ibu. Sedangkan yang lain-lainnya beda ibu. Jadi Abdul Muttalib itu istrinya enggak cuma satu. Abdul Muttalib punya beberapa istri. Di antara istrinya melahirkan Abdullah sama Abu Talib. Dan biasanya kalau saudara satu ibu satu bapak, apa? Lebih ikatan batinnya, ikatan psikologisnya lebih kuat. Dan memang betul seperti apa yang diprediksikan oleh siapa? Oleh kakeknya. Abu Talib ini sebagaimana yang kita sampaikan pada kapan? Kemarin atau sebelumnya? Sampai apa kemarin ceritanya? Kalau mau tidur, setelah pada tidur apa? Dipindah. Ya, Muhammad SAW dipindah posisinya ke tempat tidur salah satu anaknya. Anaknya dipindah ke sana. Khawatir jangan-jangan ada orang pengen berbuat jahat kepada Nabi SAW. Ya, ketika awal malam sudah tahu, posisinya Muhammad di sana. Malam-malam kan gelap, gak ada lampu. Jadi cuma berdasarkan prediksi, tidurnya di sana Muhammad. Kalau misalnya gak dipindah, begitu dibunuh misalnya, ya yang kebunuh Muhammad. Dan Abu Talib gak mau Nabi kita Muhammad SAW terbunuh. Maka dipindahlah anaknya yang menempati posisinya Muhammad. Jadi kalaupun nanti ada celaka, yang celaka itu bukan Muhammad tapi siapa? Anaknya sendiri, subhanallah. Saking apanya? Sayangnya. Ya. Nah, Abu Talib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan Abu Talib membina atau melindungi Nabi Muhammad SAW? Sampai 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi lama ya. Lama. Jadi sampai Nabi usianya sekian puluh tahun. Jadi paling lama itu berada di bawah asuhannya siapa? Abu Talib. Selesai pengajian kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi ayat ini betul-betul menjelaskan kepada kita betapa besar perhatian Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun yatim, seyatim-yatimnya, karena beliau ditinggal wafat bapaknya ketika usia 3 bulan kandungan. Kemudian ditinggal wafat oleh ibunya ketika usia 6 tahun. Lalu ditinggal wafat oleh kakeknya di usia 8 tahun. Ya, akan tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia-manusia untuk melindungi, merawat, membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan betapa besar perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.